Selamat siang, Mas. eh Drag Bike Indonesia kan ini ada konten baru Mm-mm. namanya itu ngobeng, Mm-mm. ngobrol bengkel. Nah, ini kan tadi juga sudah saya posting di Instagram untuk beberapa netizen untuk bertanya-tanya, Mas. Tapi sebelumnya ini saya ada beberapa pertanyaan untuk Mas Wawan. Jadi kalau saya masih ingat Mas Wawan itu salah satu pionir FU injeksi di ajang drag bike ya Mas. Iya. Itu tahun berapa Mas itu Mas kalau masih ingat? Itu buat FU injeksi 2017, Mas. Oh, 2017. Itu kalau sejarahnya Mas, yang lain kan saat itu seingat saya belum pada pakai injeksi, masih Yeah. beberapa karbu kan. Yeah. Itu kenapa alasannya Mas Wawan pakai injeksi itu? Nah, satu dari rasa penasaran. Kedua, pasti kalau teknologi injeksi itu harusnya motornya lebih kenceng daripada karbo kan gitu. Nah, waktu itu motor kebetulan udah tem 7071. Nah, pikir saya dengan spek itu saya rubah jadi injeksi itu bisa lebih bagus temnya. Nah, ternyata tidak. Di situ malah ada trouble-trouble lainnya yang belum jadi kepikiran waktu itu. Taunya ganti injeksi langsung kencang, ternyata masih ada penataan lainnya, penyesuaian gitu. Jadi bisa dibilang gini ya, tidak semudah atau tidak seenak yang Dibayang. ada di YouTube atau di Instagram atau di Betul, media betul. lain gitu ya. Iya, betul, Mas. Oh begitu. Terus lanjut Mas. Lanjut ya Mas ya. Siap. Tadi ngomongin FU injeksi. Ke masa lampau lagi. Ya. Pertama kali muncul di event resmi itu kapan Mas? Ikut resmi gitu. 2009 kalau nggak 2010 itu, Mas. Nah, Itu kalau jokinya siapa itu? itu Budi Jatmiko. Oh, Mas Budi Jatmiko. Iya. Sekarang masih joki? Sekarang enggak. Oh, Udah pensiun. udah pensiun. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Mas, dibalik nama Abakura kan yang akronimnya kan kalau nggak salah ada bakat kurang ragat. Itu ada cerita apa sih kok mosok ada bakat kurang ragat itu kayak nggak ada biaya gitu ya? Iya, Itu iya. kok sampai segitunya gitu? Ya kalau Gimana itu dulu gitu? ya perjuangan lah. Jadi waktu misalkan mau balap atau mau liaran itu kan motor balap itu sebetulnya kita nggak punya yang benar-benar motor balap. Yang dipakai balap itu motor buat ini harian, buat kuliah. Nah dari situ anak kuliah kan juga tahu sendiri, nggak semua anak kuliah itu uangnya banyak kan. Nah kebetulan waktu customer saya itu biasa. Jadi kalau mau ragat, mau beli ban, mau beli oli, mau beli bensol, nah itu patungan Mas. Oh, patungan. Iya, jadi Zaman dulu belum ada bos-bos gitu? belum ada bos. Jadi bosnya ya semua yang ada di bengkel itu. Jadi nggak misal bikin bengkel langsung ada yang ngebosin, langsung punya motor kenceng gitu enggak ya? Enggak Mas, awal buka bengkel itu yang dikorbankan banyak Mas. Saya sendiri rasa penasarannya tinggi, jadi bisa dibilang penghasilan saya itu habis buat nyoba-nyoba. Jadi nyoba part ini, oh ini diginiin, dibuat beda, nah gitu-gitu. Jadi banyak yang dikorbankan Mas itu. Nggak langsung tanya sana tanya sini langsung ketemu, enggak. Jadi berkorban dulu. Jadi bisa dibilang biaya risetnya itu Mahal ya. Saya pernah Mas, jadi ada beberapa kayak gini, ada yang tanya ke saya, Mas misalnya bikin motor MX berapa ya Mas ya gitu. Terus misal ada yang matok harga 50 juta, tak bilangin ya 50 juta. Terus dia bilang, Mas kok mahal banget motor MX lu, barunya aja cuma misal 20 juta, 30 juta lah gitu udah dapat baru. Terus mereka itu banyak yang tidak tahu kan ya,
Ya. biaya riset itu loh Mas ya. Betul, mungkin yang mungkin jadi habis banyak itu kan biaya riset itu. Jadi nggak cuma habis 1 juta 2 juta. Waktu juga habis Waktu banyak. ya. Jadi mereka mikirnya beli part langsung pasang langsung kenceng. Ya, Padahal itu risetnya itu makan biaya berapa ya? betul, iya. Mas ini ngomongin riset-riset kan sekarang kan Mas Wawan lagi ngerjain MX injeksi kan ya. Sekarang ada kelas MX injeksi lagi rame juga, bisa disebut MX Sultan juga karena MX itu kalau dibuat drag nggak murah. Ya. Nah, itu ini nanti ada pertanyaan tapi nanti aja. Ini saya cuma tanya ini risetnya sampai untuk sekarang itu sampai di mana Mas? Sama aja sih Mas, sama kayak kemarin kalau mesinnya. Cuma saya mungkin di riset di baterai ya. Jadi mungkin ada penambahan apa jadi supaya baterai itu awet. Soalnya kan kalau injeksi kan itu arus yang untuk kayak full pump, ECU dan elektronik lainnya kan dia nyedot watt banyak ya Mas istilahnya. Tergantung ke akinya. Nah, tergantung ke akinya. Nah, selama ini kan kendala di situ masih akinya itu cepat habis. Nah, itu aja sih. Juga tadi ya. Ya, masuk riset. Nah, riset aki pun kemarin kalau saya mau cerita itu habis 10 juta, Mas. Nah, risetnya aja habis cuma aki ini. Ya. Racing ya, tak kasih tahu. Jadi kalau kalian bilang, wah mahal banget gini, riset dewe coba. Aki sendiri. Nah, itu kan kita beli aki yang pertama, oh ternyata masih kurang. Nah, kita pembenahan lagi mungkin dari cas itu kan banyak. Cas aki yang saya pakai itu mulai dari harga mungkin 500.000 sampai 3 juta. Nah, saya cas itu kemarin habis 2 Mas beli yang harga 2 juta sama 1 juta. Nah, jadi kok banyak banget wong cas aki kok sampai beli 2. Nah, saya cari yang fleksibel, istilahnya gimana ya? Ringkes gitu loh, Mas. Nah. Nah, ini saya jadi malah berpikir kayak Mas Wawan itu mungkin tipikal engine builder atau mekanik yang kalau ada suatu problem itu harus diselesaikan dulu daripada nambahin problem lain. Nah, kayaknya seperti itu, sepertinya. Jadi kalau itu kan kita misalkan nih ngerjain motor, nah ada yang motornya belum kenceng, tapi kita tahu sudah kalau ganti part ini pasti kenceng. Tapi dengan keadaan sekarang motor itu masih trouble. Nah, saya malah cenderung ke pembenahan dulu. Kalau banternya nantilah. Nah, jadi misalkan ada kendala dulu yang diselesaikan. Betul. Nah, iya. Terus ngomongin lagi tentang MX yang 200 ya Mas ya. MX 200. Itu cita-cita temnya berapa, maunya berapa? Kalau yang saya lihat kan sudah 70 ya antara 70 kan ya. Nah, itu kalau BB 200 kan kalau yang non injeksi kan banyak kan Satria FU ya. DOHC ya, itu kan juga udah 70 ya. Kalau MX 200 sendiri ke depannya gitu. Kalau ke depannya kan pasti mintanya lebih kan, mesti mungkin kepala 6. Tapi kita nyari konstan di 70 aja dulu, Mas. Nah, kalau konstan 70 gitu, nanti untuk naik ke kepala 6 mungkin penataannya lebih mudah ketimbang langsung jomplang ke kepala 6. Ini andai Mas ya, yeah. Andai. Injeksi 200 nanti misal digabungkan dengan kelas 200, misalkan berarti musuhnya kemungkinan FU 2021 itu bisa nggak menggeser ke dominasi FU yang sekarang temnya kan sudah banyak, kalau 70 itu banyak kan? Banyak ya. Itu gimana? Kalau untuk jadi antara karbu versus injeksi jadi CC 200 dulu waktu saya awal bikin itu kan udah saya campur juga Mas, jadi jadi nggak ikut kelas injeksi waktu itu kan belum ada, jadi saya gabung ke ini karbu mainnya
Ya kalau saya malah suka gitu, jadi bisa main 2 kali. Oh iya, bisa main 2 kali. Nah ini MX-nya kita stop dulu. Sekarang mau tanya ini mas, kan ini sekarang kan corona mas. Banyak event-event udah nggak ada. Nah ini saya ngelihat itu bengkel-bengkel. Itu kan sekarang kan karena ya nggak ada balap ya berarti kan mungkin pemasukannya berkurang. Ya pasti itu. Mungkin hanya dia riset-riset aja gitu. Nah itu kalau di Abakura sendiri saya lihat yang kemarin kan bengkel baru, ada dyno. Ya. Nah itu kalau corona kayak gini gimana mas? awal corona itu ya pusing mas, jadi iki meh ngopo kan balapan raono terus jadi kita putar otak mas, jadi istilahnya bilang ke bos jadi uang balap yang buat tahun ini itu kan dibelikan Deno mas. Oh gitu. Ya jadi satu Denonya buat riset sendiri, kedua kan bisa disewakan jadi ada pemasukan. Nah itu kita awal-awal itu juga ini kita bikin apa ya, kayak iklan lah, kita ngerjain motor-motor buat apa, higway istilahnya, buat jalan raya, jadi buat kayak erek lah gitu. Oh, jadi selain buat drag berarti Iya. bikin kohar kalau nggak salah. Iya, kohar kohar gitu. ya. Untuk umum gitu jadi. Iya, untuk umum, iya. Non buat balap gitu kan. Iya, betul Mas. Kebanyakan kalau di ini sendiri Mas Wawan sendiri pengerjaannya itu loh kebanyakan motornya pas sekarang kan misal ya, kalau saya lihat bulan-bulan ini yang ramai itu Vespa Matic. Iya. Harta tahta Vespa Matic. Nah, itu loh Mas. Apa juga kalau misal Vespa ini juga Mas Wawan ini kan injeksi juga basicnya itu. Kebetulan yang masuk ini kebanyakan Vespa sama Matic. Vespa sama MX Mas. MX. Ya. Vespa sama Iya, MX. Nah, Vespa ini MX. buat kalian netizen racing untuk misal Jawa Tengah itu silakan bisa kontak Mas Wawan ke bengkelnya Bakura. Itu kontaknya di Instagram aja ya, nanti Instagramnya saya kasih link ininya di video ya. Jangan kontak ke yang lain, maksudnya abang yang lain gitu. Soalnya banyak ya Mas ya yang ngaku gitu. Iya, ngaku betul Mas. Kena tipu. Ya, banyak itu yang udah kayak gitu Mas. Jadi langsung ke Instagramnya tanya-tanya di situ nanti. Oke Mas, sekarang ini ada pertanyaan dari saya, ini pertanyaan ngobeng. Ada 4 ini. Yang pertama, pilihan ini Mas. BBM 4 tak 200 cc atau 4 tak FFA? 4 tak FFA. SHC atau DOHC? DOHC. Joki balap liar atau joki resmi tapi pemula? Joki resmi pemula. Oke, makasih Mas Wawan ya. Siap. Untuk ngobrolnya di ngobeng kali ini, mungkin kalau ada kesempatan lagi besok saya mau ngobrol-ngobrol banyak lagi. Sebenarnya masih banyak obrolan kan, tapi nanti kita sambung lagi. Oh iya Mas, saya lupa, ini dari dari Instagram tadi ada beberapa pertanyaan Mas. Dia tanya, untuk sekarang Mas, aku lupa siapa tadi ya, itu tak pilih aja. Tadi itu ada Mas bikin MX itu kira-kira dananya berapa untuk 200 cc itu, kita spend money berapa? Kalau di tempat saya itu 55 juta Mas. Spend money-nya sekitar itu ya? Ya itu mesin, ecu, knalpot kecuali rangka loh ya Mas. Kecuali rangka. Oke. Nanti kalau misal ada yang tanya lagi atau apa, langsung aja ya ke Abakura ya, nanti ada di Instagramnya, silakan untuk lengkapnya gitu. Terus tadi ada juga yang tanya speknya apa Mas ini, wah kalau spek nanti bisa 1 jam lebih kalau tanya spek. Oke. Nanti tak buatin video aja biar kalian lihat sendiri ya, videonya untuk MX 200 cc. Oke Mas, makasih Mas Wawan. Siap. Sampai jumpa di lain kesempatan. Oke Mas. Jangan lupa subscribe YouTube Trackback Indonesia.